Shalom saudara. Saya kembali lagi di sini ya. Jujur bukan perkara yang mudah. Saya merasa sebenarnya siap nggak siap. Kalau boleh jujur ya, saya tidak di dalam state yang begitu oke. Tapi baik tidak baik keadaannya, saya tetap harus mengabarkan ini. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk memberikan saya hikmat akan hal-hal apa saja yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya hanya berharap dan berdoa kalau ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kalau saya sharing ini, kita sama-sama belajar ya saudara. Ya. Jadi saya percaya di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan itu kita proses belajar. Kita ada hal-hal yang kita mungkin udah tahu, tapi ada hal-hal yang belum kita tahu. Ada hal yang mungkin kita belum merasakan. Kita lihat orang lain merasakan, kita pikir kita nggak merasakan, tapi mungkin suatu saat nanti kita merasakan juga. Jadi ya tetap aja semua itu kita belajar, saudara ya. Oke. Saya mungkin gak banyak ngomong. Mengingat sudah jam 12 juga ya. Oke, ya jam 12 ya. Jadi sebenarnya saya di sini mau sedikit cerita dulu. Ada teman saya, sebenarnya sahabat, karena kami sudah berteman selama mungkin 20 tahunan lebih ya. Dia juga seorang Kristen dan kalau mau dibilang aktif di gereja, dia lebih dulu daripada saya gitu ya. Kalau dibilang sibukan mana ya, sibukan dia udah jelas gitu. Maksudnya kita sama-sama kadang suka sering sharing walaupun bukan yang intens gitu ya setiap hari. Tapi teman saya ini adalah seorang koordinator. Dia itu koordinator dari koordinator gitu ya. Jadi di gereja itu kan, di gerejanya dia koordinator, tapi dia membawahi koordinator-koordinator yang lain. Jadi dia akan ke dia gitu, baru gembala gitu ya. Nah itu gini, pelayanan dia pelayanan sudah begitu lama dan ya sangat aktif sekali dan memang hidupnya di situ ya. Dan gerejanya ya 11-12 sama kita gitu, ada pelepasan juga gitu. Jadi semuanya ya 11-12, saya bilang nggak jauh. Tapi ada satu hal yang sering sekali dia sharing sama saya itu satu hal yang mungkin bahkan orang gerejanya nggak tahu, bahkan gembalanya pun nggak tahu, karena dia koordinator kan, dia koordinator dari koordinator yang lain, dan dia sungkan sekali kalau mau ngomong ini ke gembalanya ke siapa. Jadi dia cerita ke saya, dia bilang sama saya, kenapa ya susah banget gitu loh, kalau dia ngerasa ikut Tuhan itu memang gak gampang. Ya memang ya benar ya, kita semua mengakui itu, tapi kok kayak untuk deal sama Tuhan tuh susah gitu. Kayak gimana ya Li gitu. Saya pribadi saya coba-coba sebisa saya aja untuk kasih masukan ke teman saya itu.
Dan itu mengganggu dia gitu loh. Itu mengganggu dia. Jadi pikiran-pikiran dia itu mengganggu. Kalau saya bilang percaya aja, intinya kalau saya ngomong begitu itu ternyata nggak semudah itu untuk tembus. Jadi nggak semudah itu saya bisa tembusin itu ke dia gitu. Ya gini loh, saya udah kasih ilustrasi banyak, tapi juga bagi dia itu susah gitu ya. Coba bayangin ya, itu dia menangani banyak sekali orang yang konseling sama dia, tapi dia mempunyai beban yang seberat itu, dan dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu loh. Dan dia ngerasa nggak adil gitu. Jadi dia kayak misalnya ada nubuatan atau apa, itu dia ngerasa kayaknya dia pokoknya ini kasarnya dia gini ngomong, gue tuh susah gitu loh dealnya gitu, gue yesnya tuh susah gitu. Dia mengiyakan gitu loh apa yang dia tahu gitu, bukannya saya udah ngomong panjang lebar dia ngomong sama saya, gue tahu tuh semua yang lu ngomong gitu. Tapi untuk benar-benar sit in gitu loh, untuk ya itu tuh susah gitu ya. Ya waktu itu posisi saya kan saya berusaha tahu ya, saya juga bingung gitu sebenarnya kenapa gitu kan. Kemudian karena berulang-ulang seperti itu, saya juga jadi masih bertanya-tanya gitu ya. Sampai satu titik di mana saya agak-agak ngalamin juga gitu. Jadi makanya kan saya bilang ya, kita nggak bisa sok, dalam artian kita nggak sekarang dia gitu, entar besok kita nggak tahu, karena gini loh, season kita itu kan berganti, iya kan. Dan saya percaya perjalanan kita ke depan itu bukan yang begitu-begitu aja, iya kan. Jadi perjalanan kita ke depan itu pasti escalate, naik dari apa yang kita alami sebelum, nggak sama lagi. Nah, bisa jadi teman kita itu udah melewati duluan, kitanya belum gitu loh, atau nggak tahu ya, seperti itu. Tapi ada satu hal yang saya diberkati, saya minta maaf ya kalau sebelumnya saya hanya menyampaikan sebisa saya saja. Jadi kalau nanti ada koreksi-koreksi, saya menerima dengan berbesar hati, silakan saja ya. Jadi saya diberkati dengan suatu video itu sebenarnya seorang hamba Tuhan, dia masih muda ya, dia bikin kayak model zaman sekarang. Video-video zaman sekarang itu kan beda, nggak kayak zaman dulu cara bikinnya ya. Dia seolah-olah dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa kok berat banget sih gitu, kenapa kok susah banget sih gitu kan. Terus Tuhan, jadi ada sisi dari Tuhannya lagi. Tuhan jawab begini, Tuhan ingetin dia ayat yang ini. Kita buka aja deh kalau gitu ya. Kita buka di Matius 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-30 ya, boleh. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi di situ diingatkan lagi bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang 29, yang 30. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di situ di video itu Tuhan bilang sama anak muda ini, seharusnya enggak begitu. Saudara paham enggak? Jadi waktu anak muda itu mengeluh betapa berat, yang mungkin beratnya tuh arahnya udah kayak ke stres gitu ya. Tapi Tuhan bilang seharusnya tidak seperti itu. Karena kan di situ sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terus dia nanya lagi, loh Tuhan, kalau misalnya jadinya terasa berat ini gimana?
Terus Tuhan jawab, berarti bukan dari aku. Gitu. Jadi saya jadi kayak terbuka juga mata saya gitu ya. Maksudnya berarti kalau dirasakan itu stressful, jadinya stres gitu, jadinya berat yang gimana gitu. Itu berarti, nah saya balik lagi jadinya ke yang 29 tadi tuh. Yang di 29 itu, belajarlah padaku. Ya kan? Ada kata-kata itu. Kuncinya itu tuh yang harus kita cari tahu kan. Karena seharusnya nggak begitu. Kalau sampai begitu ada something berarti. Nah itu yang saya coba pelajari gitu. Maksudnya ada apa gitu. Kenapa kok bisa jadinya berat? Saya sebenarnya saudara ya, menurut saya yang membahayakan itu bukan to the point aja. Kesulitan finansial contoh ya. Saya mengalami itu berulang kali dalam hidup saya. Tapi kalau state-nya itu sebenarnya benar, itu enggak beban loh. Maksudnya gini, itu tuh ada. Saya ngalamin ada pikiran itu, tapi itu tidak pernah menjadi beban buat saya. Ini saya ngomongin yang saya alami dulu gitu ya. Jadi pernah ngalamin yang sesulit itu, yang kelihatannya nggak tahu lah gimana gitu kan, mentok kelihatannya nih. Kalau kita ngomong dunianya, kita ngomong situasinya, itu kayak nggak mungkin gitu loh. Tapi saya ngerasain ada damai sejahtera yang ngelindungin saya itu, jadi itu tidak menekan saya. Saya nggak jadi stres, saya nggak jadi depresi, strong aja gitu loh. Walaupun kalau secara hitungan nggak bakalan nutup, nggak bakal ini contoh aja ya, masalah itu banyak. Salah satunya adalah tadi finansial. Tapi saya mengalami di masa-masa yang begitu berat sekali, tapi itu tidak, makanya saya itu gini, saya sakit sampai yang nggak bisa jalan. Pernah kan, saya kayak udah pernah ngomong, saya pernah cerita sama saudara, itu saya tidak hubungi siapapun karena COVID waktu itu kan, kita ke gereja aja kayaknya waktu itu nggak bisa gitu loh. Dan saya tuh cuman ambil bongkok-bongkok begini gitu ya, terus kita nyembah kan, saya sama suami saya nyembah, saya cuman bilang, Thy kingdom come, Thy will be done. Ambil, sembuhin, karena aku tidak berencana ke dokter, intinya gitu kan. Yang namanya, apalagi COVID, gak ada uang saudara. Masalah saya belum kerja lagi waktu itu dan suami, kerjanya gak ada semua, sisa dikit gitu. Bagus kalau bisa makan lah ibaratnya gitu, intinya. Jadi saya tidak berencana sekalipun ke dokter dalam keadaan seperti itu. Jadi saya cuma bilang, kerajaanmu yang datang, kehendakmu yang jadi. Saya udah ikhlas intinya. Kalau saya udah skema nih, kalau saya dipanggil Tuhan pasti udah perhitungkan anak saya antara sama siapa, saya udah gitu. Pasti ada lah, ntar Tuhan aturin. Udah seikhlas itulah intinya saya. Berserah itu. Saudara, ya apapun itu ya, saya dipanggil puji Tuhan, masih sembuh juga puji Tuhan ya, saya sembuh kan, saya di sini. Ya kan? Nggak tahu, nggak dikasih apa-apa ya sembuh. Saya cuma berserah aja kan. Berarti state saya benar nggak? Kenapa saya merelakan aja berserah? Kan Tuhan bilang belajar daripada, poinnya tuh banyak sih. Kalau kita mau bedah itu banyak. Tapi kenapa keadaan-keadaan itu nggak jadi membuat kamu depresi? Kenapa keadaan-keadaan itu tidak membuat kamu jadi stres? Karena state kamu itu lurus, sebenarnya itu. Yang jadi masalah adalah, Tuhan saya pokoknya gak mau mati. Anak saya tuh masih kecil-kecil, ya saya wajar ngerti gitu loh. Tapi itu gak kekuatan terbesar saudara itu adalah keberserahan saudara itu. Gitu loh. Kalau kita memaksakan, nah itu udah kayak geser, makanya berat sebenarnya situ. Intinya gitu loh. Jadi sama juga dengan finansial itu tadi. Saya tuh udah di titik dimana gini loh saudara. Ini namanya kan belajar ya, yang dulu-dulunya, aduh gimana ini masalah keuangan misalnya gitu.
Tuhan itu kan menaikkan ini kita ya, iman kita kan bertumbuh. Sampai saya di titik kalau misalnya saya hitung misalnya nih, ini nggak cukup, udah bukan bagian saya mikir. Saya udah di titik itu. Tuhan aturinlah kayak mana gitu. Ini cuma ngomong masalah itu ya, atau kita bicara yang lain. Ada sesuatu milik kita yang rusak misalnya gitu, sedangkan itu penting maksudnya untuk kehidupan keseharian kita. Secara hitungan mungkin nggak bisa ini, tapi saya udah serahin semua ke Tuhan, nih Tuhan bukan urusan aku gitu. Nah kalau kita bisa begitu ya bisa aja ternyata gitu. Ternyata kedepannya saya liatin, ya iya sih lewat. Misalnya saya udah gadang-gadang sesuatu, kalau sampai nggak ada ini diginiin, ini digituin misal. Tapi ketika saya belajar untuk gak mikirin itu dan serahin ke Tuhan, ya jalannya itu selalu ada dan itu selalu begitu gitu. Nah sekarang saudara, sekarang yang bikin jadi susah siapa sih gitu, yang bikin jadi berat sikap yang di sini, pikiran yang di sini yang gak pas. Kan Tuhan bilang belajarlah daripadaku kan gitu. Karena sebenarnya Tuhan bilang apa, kuk yang dipasang sama Tuhan itu sebenarnya enak. Sampai saya tuh ada di titik dimana saya bilang sama Tuhan, Tuhan enak banget sih hidup sama Tuhan tuh. Saya kalau waktu saya ngomong gitu tuh bukan berarti saya lagi banyak duit atau apa ya, tapi seneng aja gitu, enak gitu, kayak di sini dijaga, di sini dijaga, di sini dijaga. Gitu. Saya sampai bisa Tuhan, saya sungguh mencintai perjalanan bersama dengan Engkau. Gitu. Jadi kalau kita ada hubungan tuh ya, namanya kita hubungan, misalnya saudara yang sudah punya suami, yang punya istri, itu kan ada hubungan yang hambar-hambar gimana kali, atau bosen, atau pacaran nih yang masih pacaran ya kan, ada yang hambar-hambar atau gimana, tapi saya merasakan hubungan dengan Tuhan itu yang paling the best. Gak bisa di-compare sama siapapun, bahkan dengan pasangan kita sekalipun ya. Saya merasakan sama Tuhan itu benar-benar excitementnya tuh ada tiap hari dan tidak pernah membosankan. Itu yang saya rasakan ya. Tapi itu tadi saya diizinkan Tuhan untuk merasakan sedikit gitu ya. Jadi kenapa? Ketika itu menjadi sesuatu yang sudah mulai mengganggumu, berarti kita harus periksa ke sini, ya kan? Jadi saya di situ saya belajar, ya. Saya belajar. Saya kadang suka menjadikan ini sebagai suatu juga salah satu dari apa barometer, pas nggak ya kalau dipakai barometer itu? Jadi kayak gini, contoh ya, contoh waktu saya ulang tahun yang terakhir itu kemarin, buat yang saya dapat saya ingat, kamu seperti pohon yang kokoh karena kamu tertanam kuat dan di dalam aku. Tuhan bilang gitu. Itu kadang saya jadiin ini ya, apa sih namanya, saya harus lihat dulu nih, kalau geser berarti kan gak pas gitu, ngerti gak sih saudara? Oke. Gini deh saudara, kalau ya patokan, kali-kali aja saya geser kan, nggak tahu kita kadang, bener nggak sih? Kali-kali aja kita bergeser gitu kan, tapi Tuhan melihatnya masih gitu, oke, saya gitu dulu. Kalau misalnya Tuhan lihatnya masih begitu, oke, gitu. Kalau dia bilang kuat begitu dalam, tertanam begitu, ya karena apa? Ya saya pikir berarti ya apalagi sih kita selain kita sebenarnya benar-benar percaya sama dia, ya kan? Benar-benar gak usah mempertanyakan lah, pokoknya kalau dia udah ngomong tuh ya udah pasti iya. Kalau dia ngomong tuh udah pasti bener, gak usah ada curiga-curiga gitu. Tapi ya itu tadi, makanya saya mau coba lihat lebih dalam ya. Kayaknya kita udah pernah dengar mungkin Pagem ya, yang sharing, saya nggak terlalu ingat. Tapi kan cook itu ada dua macam ya.
kan kuk itu ada juga yang dari iblis ya, dari kuasa gelap maksudnya. Kuk perhambaan itu yang dari kuasa gelap itu, jadi ada dua. Jadi yang satu itu yang maksudnya untuk membelenggu seseorang, seperti contohnya tawanan gitu. Nah kalau yang kedua itu kuk yang dipasang sebagai alat untuk bekerja sama gitu. Contohnya kuk yang dipasang oleh pembajak ya dengan kepada hewannya itu kan untuk, karena yang satu dan yang lain itu harus beriringan jalannya, kalau nggak ada itu nggak bisa gitu. Nah yang saya mau bahas yang bagian ini bukan kuasa gelap, itulah itu tadi. Makanya kalau kita balik lagi ke ayat tadi, makanya Tuhan bilang, lah kalau berat gimana Tuhan? Tuhan bilang berarti bukan dari aku. Nah itu yang mana yang kita rasakan sebenarnya, yang sedang kita pikul, yang kita tahu itu yang mana. Karena kalau yang dari Tuhan itu enak dan ringan, nah itu nah dikit-dikit kita emang harus cek lagi, lihat lagi, cek lagi gitu ya saudara. Nah iya ini tadi yang saya sudah bahas ya. Seringkali kita sebagai orang Kristen merasa bahwa perjalanan kita mengikut Tuhan itu sangat berat dan melelahkan. Bahkan seringkali kita merasa bahwa hal ini terlalu berat, sehingga kita berpikir kita tidak tahu apakah kita akan sanggup melewatinya. Makanya kan saya nggak jarang gitu dengar orang ngomong apa ya, nggak bisa lah, nggak sanggup seperti itu. Ya karena itu tadi dirasa terlalu berat ya. Dari yang apa yang saya sudah sampaikan tadi, ya memang benar ikut Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kita nggak boleh kalau itu sampai menekan kita sampai depresi ya gitu. Maksudnya dalam artian jadi tertekan dan melelahkan seperti itu. Nah, kalau kita bahas dari firman yang tadi itu dikatakan bahwa belajarlah daripadaku. Nah di sini sebagian besar permasalahan kita tuh diakibatkan oleh karena kita tidak mau belajar dari Tuhan sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita yang nggak mau, makanya timbullah tekanan-tekanan itu tadi ya. Kalau saya belajar satu hal bahwa di sini dibilang aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut itu yang saya tangkap ya, bukan berarti dia itu soft spoken. Dalam artian soft spoken ini yang saya tahu loh ya, soft spoken itu bukan yang ya apa kabar, baik-baik saja, bukan. Jadi soft spoken itu bukan, itu memang halus pembawaan orangnya. Tapi soft spoken itu dia bisa bicara walaupun nadanya dia tegas, tapi dia bisa bicara teratur gitu loh, detail. Itu sebenarnya soft spoken gitu. Jadi orang sekarang suka salah, dipikirnya pokoknya yang halus-halus itu soft spoken ya. Sebenarnya tuh enggak gitu saudara. Jadi lemah lembut itu sebenarnya bicara juga bahwa hatinya itu tidak keras. Hati yang tidak keras itu mudah untuk diatur gitu. Dia mudah untuk diarahkan. Kalau Tuhan bilang gini ya iya gitu, nggak banyak tanya gitu. Kalau Tuhan bilang gitu ya iya aja gitu, nggak usah tapi kan gitu. Terus atau enggak, tapi kalau gini atau itu atau enggak mau udahlah pokoknya bawaan saya yang ini saya mau kedepankan gitu. Nah itu berarti susah gitu. Kita mungkin nggak nyadarin ya, karena kalau kita mau bahas detail ke dalam itu perkara-perkara itu tuh nyata memang kita hadapi dalam keseharian kita gitu ya. Tapi kita yang memang harus udah punya ini sendiri gitu, bahwa coba lihat apakah ketika saya berpikir seperti ini saya sudah benar, ketika saya melakukan ini apakah saya sudah tepat gitu. Jadi saya lebih senang dikatakan tepat atau benar daripada baik gitu loh. Karena kalau baik itu kan belum tentu juga benar, ya kan. Tapi kalau tepat itu sudah pasti ya baik gitu. Jadi ya itu tadi ya saudara. Nah ini dia. Kemudian bisa jadi ada pride. Saudara tahu kan pride itu apa? Pride itu jangan nunggu.
Pride itu kesombongan, ya. Ada kesombongan, jadi kita merasa benar, orang lain salah, yang benar pasti kita. Kan banyak kan gitu kan, kita jujur-jujur aja deh, ya kan? Ya gitu. Ntar kalau udah dengar khotbah, misalnya Pak Agem khotbah, terus bilang, nah ini nih si dia, bukan gua gitu. Nah nggak tahu, tapi itu kebiasaan kita kan seperti itu. Kita merasa kita udah paling ngerti, kita udah paling bisa, gitu. Nah ini lagi nih, yang emang harus kita belajar dari Tuhan, saudara ya. Belajar dari Tuhan, berarti kita kan harus lihat lagi nih, apakah kita sudah mau merendahkan diri kita, atau kita masih merasa benar gitu, atau merasa bisa gitu. Kalau kita merasa bisa, ya itu kita jadinya kekuatan kita. Ketika kita merasa tidak bisa, kita sedang memindahkan beban itu ke Tuhan. Ya udah, ya enak, ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya kita maksa apa yang jadi maunya kita maksa. Menurut kita yang udah paling tahu apa yang paling cocok, paling benar. Nah, itu yang jadi masalah di situ, saudara ya. Saya nggak tahu nih, bagus kayak kalau saya share ini. Cuman, nah ini juga boleh jadi masukan untuk anak-anak muda, untuk yang belum menikah, gitu ya. Jadi saya itu bilang sama Tuhan, kalau Tuhan, saya terserah Tuhan aja. Kan saya nggak jago menilai laki-laki, kebanyakannya salah kan, gitu kan. Karena apa yang dilihat ternyata tidaklah seperti itu di dalam, ya kan, seperti itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya ini nggak pintar menilai laki-laki itu. Jadi terserah Tuhan aja. Saya bilang gitu sama Tuhan. Jadi kalau menurut Tuhan itu yang oke buat saya terima. Contoh ya satu. Tapi ada satu lagi, saya kenal seseorang. Karena kita di posisinya sama gitu, maksudnya yang saya kenal ini dia bicara bahwa Tuhan, saya maunya dia, pacarnya sendiri itu, saya maunya dia. Tuhan pokoknya saya maunya itu. Jadi dia tidak memberi kesempatan potensi bahwa mungkin Tuhan ngomongnya lain loh. Ini mungkin kalau yang udah pacaran boleh dengar-dengar juga ya. Jadi kita tetap harus dengar yang dari Tuhan itu apa. Sekalipun sudah sedekat itu ya, sudah sesayang itu, kelihatannya baik sekali orangnya, tapi tetap harus dengar dari Tuhannya apa. Jadi, nah, karena kenalan saya itu berpikirnya seperti itu, pokoknya dia mengajukan kepada Tuhan bahwa ini saya maunya, gitu. Nah, kalau saya kan terserah aja, gitu loh, pilihin gitu. Nah, lucunya kita kan nggak sharing-sharing beginian ke hamba Tuhan mana aja kan? Kita nggak ada loh, misalnya ngomong ke hamba Tuhan, ini loh Pak, saya perasaan saya kepada pacar saya, kan nggak ada, rahasia itu kan. Tapi kita sama-sama didoain di saat yang bersamaan. Dan yang keluar untuk dia itu, aku memberikan yang kau mau, tapi kuatkanlah hatimu. Ayo, dan giliran saya, anakku, pilihanmu yang terbaik. Pilihan yang terbaik itu bukan saya milih, saya biarin Tuhan yang pilih. Iya kan? Saya di situ belajar lagi, gitu loh. Ya, makanya saya bilang, saya selalu ngomong sama anak muda yang curhat sama saya atau sharing sama saya. Saya bilang sama mereka, kamu sama yang dari Tuhan karena gak nyesel. Saya gak bilang gampang. Saya gak bilang gampang ya saudara, masalahnya pasti ada juga gitu loh. Tetapi itu beda, karena akhirnya saya menikah, yang tadi
kenalan saya itu juga akhirnya menikah. Beda beratnya loh. Beratnya beda. Dia bilang sama saya kalau kenapa sih? Bukan itu, bukan berat badan, bukan berat badan ya. Sampai ada satu statement yang keluar dari mulutnya sambil menangis, bilang begini, bukan begini rumah tangga yang dulu saya pikirkan. Nangis. Tapi saya cuma bisa bilang, nasi sudah menjadi bubur, bubur tetap bisa jadi makanan yang enak. Jadi ya udah urusin. You udah pilih. Ayo mau cari aman kan? Terserah Tuhan aja, aku cari aman sebenarnya. Justru saudara, orang yang mau terserah Tuhan itu orang pintar sebenarnya. Dia tahu itu sebenarnya nggak bakal berat buat dia. Maksud saya itu loh, gitu loh. Karena apa? Itu Tuhan yang tanggung jawab loh. Kan yang milihin dia. Ya enggak. Kan saya sudah pernah cerita bahwa suami saya tuh dulu keras. Kalau dia udah dulu ngamuk, saya cuma bilang gini ke Tuhan nih, saya cuma gini dong, I'm your daughter, that's all. I'm your daughter. Ya saya berusaha menangani sebisa saya. Ya tetap balik, kalau kita ngomong belajar dari Tuhan, kita juga tidak boleh kesetanan. Kita menghadapi orang kesetanan, jangan jadi kesetanan juga. Ya, makanya ketika kita diperhadapkan itu, ya kita hadapinya juga dengan benar yang tadi itu. Nah, saya bolak-balik begitu, saya cuma bilang I'm your daughter, saya sampai pernah loncat dari jendela. Udah kayak mau kabur aja tuh. Saya tinggalin bayi saya itu, masih satu waktu itu. Saya keluar dari dia kunciin saya masalahnya kan. Terus saya keluar dari jendela itu tiba-tiba dia lihat, loh kok saya kabur. Tapi saya balik lagi gini. Nah ini lagi kan, saya udah mau nyebrang rumah orang tua saya nggak jauh-jauh amat, jalan kaki masih bisa. Saya gini, kalau saya sampai rumah orang tua, ini apa katanya? Yang ada pasti suruh cerai. Benar gak? Ya gak sih? Nah ini kan pertarungan antara ego saya, pertarungan itu semua bertarung. Saya gini, ke rumah orang tua, balik lagi, ke rumah orang tua, balik lagi, antara itu. Tahu nggak saudara, saya gini-ginian saya nggak ngadu sama orang tua saya. Beneran saudara, jadi benar-benar saya nggak, mereka taunya sekarang aja setelah suami saya tobat. Jadi mereka tahu giliran udah menangnya aja, ketika masih bergumulnya nggak ngerti. Paling banter, paling bisa, kalaupun saya harus ngomong tuh mertua, kan itu anaknya. Dia dong maksudnya begini, tapi bukan berarti saya gimana gitu, tapi kalau jangan sampai, maksud saya sih nggak mau orang tua saya benci. Atau malah orang tua itu kadang-kadang bukannya gimana malah jadinya udah berpisah saja. Nah itu kan nggak lurus malah. Nah sekarang kan kitanya yang jadi harus bijaksana memutuskan itu. Akhirnya saya kembali lagi. Saya kembali lagi masuk rumah itu. Ya udah saya hadapi aja sampai di satu titik. Dia lagi ibadah pria sejati. Ada yang pernah dengar? Tahu ya Kak? Ya, ada ibadah pria sejati. Ada kan? Saya di rumah biasa-biasa aja. Itu ibadah pria sejati. Dia dengar suara Tuhan loh, suami saya, bukan saya loh yang ngomong sama dia. Tuhan bilang apa? Pulang, minta ampun sama istrimu karena kamu sudah menyakiti dia. Pulang malam-malam gelap itu lampu udah ada bayi kan. Saya lihat dia berlutut di samping saya nangis minta maaf. Saya bilang kenapa? Seperti dia bilang I'm your daughter. Nah dia nangis seperti itu. Saya tanya kenapa, dia minta maaf begini-gini. Tuhan yang kasih tahu dia gini, puji Tuhan. Tapi saya tetap masih nanya-nanya, ini permanen apa enggak ya gitu. Takutnya cuma sebentar, tapi puji Tuhan enggak. Ya,
Saya lihat begitu banyak perubahan, bahkan sampai di sini pun masih dikikis lagi. Gitu, saya lihat begitu banyak itu loh, maksud saya adik-adik. Kalau Tuhan yang pilih, nggak nyesel. Saya ngerasa susahnya tuh cuman berapa sih, setahun setengah. Setelah itu dia dirubah, jadi bisa kerjasama sama saya. Sebelumnya wow. Tapi kalau saya putusin ke orang tua saya nangis-nangis Bombay, yang ada bapak saya, coret kau sekarang, udah nggak ada ceritanya. Nah sekarang itu tadi, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan segala macam itu kan banyak. Ketika kita diperhadapkan pada perkara ini, diam dulu, saya harus gimana ya? Satu hal saudara yang saya selalu tanya lagi ke diri saya, untuk apapun, saya selalu nanya gini, Tuhan malu nggak kalau saya gini? Tuhan bakal malu nggak ya? Itu dulu saya pertama. Kalau taruhannya di situ, mundur. Gitu. Tapi kalau sampai saya paling nggak mau, Tuhan tuh malu karena saya. Jadi saya malu-maluin gitu loh kelakuan saya atau apapun. Semua kelakuan kita jangan mikir enaknya kita sendiri karena kita sakit hati. Itu kita disorot dari berbagai sisi. Gitu loh. Nah, sekarang kan orang ada bilang, ya lu berarti mengorbankan diri lu gimana sih, lu gak jadi apa adanya lu. Menahan gitu misalnya. Contohnya, ada yang ngomong gitu sama saya. Tapi masalahnya saya terlalu tidak bisa terima lagi kalau sampai di luar-luar sana yang tahu bahwa saya ini seorang anak Tuhan, saya seorang Kristen, dan saya melakukan hal tersebut, terus nama Tuhan dicederai oleh saya lebih gak terima lagi itu. Ya kalau memang saya harus tahan, ya tahan aja gitu loh. Tapi pada intinya sebenarnya kan berat gak sih? Tuhan sendiri yang bilang, bebanku itu ringan dan enak, asal mau ngikut aja sih. Perkara yang jadi susah, kita yang gak mau, susah diatur-atur ya saudara. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa rendah hati berarti tidak menolak firman Tuhan, tidak memberontak terhadap perkataan Tuhan, mau ikut arahan Tuhan, nurut ketika diarahkan. Betapa berbahayanya jika kita melakukan sesuatu tidak sesuai instruksi. Jadi pentingnya benar mendengarkan perintah Tuhan. Jadi kita harus membiasakan diri kita peka akan instruksi Tuhan. Gini, kalau kita nyembah sebenarnya ya, kita penyembahan kan bukan di gereja aja, di rumah. Nah di rumah itu biasanya yang saya tanam di kepala saya lagi jadiin telinga juga gitu loh, siapa tahu ada instruksi gitu. Ini yang bicara perseharian ya. Tentu firman itu instruksi, base instruction itu ada di Bible itu semua. Tapi kadang-kadang per hari itu Tuhan sudah ada pesan tersendiri gitu loh. Nah tugas kita adalah duduk memberi telinga untuk dengar apa yang Tuhan lagi mau omongin ke kita gitu. Salah satu case pernah terjadi, ini salah satu aja ya. Pagi-pagi itu Tuhan udah bicara dulu, tapi ini melalui firman. Jangan marah lah kalau nggak salah, intinya gitu. Jangan marah, kalau kamu marah masuklah ke dalam kamar, ada yang begitu ya. Nah itu saya dapatnya itu untuk sekeluarga, maksudnya untuk saya dan suami waktu itu kita. Dan benar-benar loh itu terjadi siang-siang, ada sesuatu yang emang benar-benar bikin suami saya marah banget, bukan saya sih. Gitu. Tapi benar-benar dia marah banget gitu. Lah saya langsung ingat tuh tadi bahwa Tuhan sebenarnya sudah mendahului peristiwa yang akan terjadi di depan. Lah untungnya kalau kita mau dengerin, untungnya di mana? Kita nggak salah mengambil langkah. Karena Tuhan udah tahu nih bakal marah orang ini. Makanya diomongin jangan marah. Gitu. Tuhan udah tahu. Nah instruksi itu apa? Kan kita contoh ya, kita kasih tahu anak kita sesuatu nggak sesuai juga kan kacau, jadinya berantakan. Obat dokter suruh minum sekali, kita ngomong kita minumnya 3. Udah bagus kalau nggak masuk ICU kayak gitu kan. Jadi ya itu juga salah kita dengar instruksi Tuhan. Tuhan ngomongnya apa,
kita nggak sesuai gitu loh, nggak pas. Itu dia sebenarnya yang bikin penyakit, ya saudara. Jadi kalau memang cook yang kita dipasang sama Tuhan itu sebenarnya ringan, dan kalau ternyata kita rasakan tidak seperti itu, jangan-jangan memang kita sendiri yang menolak belajar dari Tuhan, kita sendiri yang masih keras dan suka-suka kita sendiri, ya. Dan balik lagi, berarti kita yang sudah harus mereview. Kita mereview kembali bahwa apakah kita sudah sesuai dengan jalurnya Tuhan itu tadi, ya. Saya diberkati dengan satu tulisan yang mengatakan bahwa bila kita memilih mengikuti didikan, kita mau belajar dan didewasakan dengan didikan, maka kita sedang mengeliminasi potensi kita didewasakan oleh penderitaan. Ya tentu jikalau penderitaan itu bagian dari didikan, itu baik. Ya. Dan penderitaan yang kita alami akan berbeda dengan penderitaan akibat konsekuensi dari kesalahan kita sendiri yang memilih untuk keluar dari arahan Tuhan. Jadi pertama kita didewasakan dengan dua cara. Yang pertama lewat didikan, yang kedua lewat penderitaan. Ya. Awal mula boleh dikatakan wajar ya kalau kita kurang pengetahuan, atau dengan kata lain tanda kutip bodoh gitu ya. Tentunya tapi pengalaman mengajar kita untuk menjadi lebih bijaksana di kemudian hari. Ya, kita harus jadi orang-orang yang bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Gitu. Nah, ketika saya flashback dan mengingat penderitaan-penderitaan yang saya alami dulu, penderitaan yang mana telah membawa saya atau sudah menjadi jalan bagi saya untuk mengenal Dia. Ya kan, saya bodohnya juga lama, saudara. Ya kalau saya udah lumayan pinter, tapi dulu tuh bodoh banget asli. Gitu. Jadi saya emang benar-benar banyakan dibentuk penderitaan. Penderitaan karena konsekuensi. Jadi bukan memang sesuatu yang memang kita udah nurut-nurut aja, terus kita harus alami itu, tidak. Tapi karena kita memilih untuk tidak nurut, ya kita kena, gitu, ya kan? Ya kayak ada lampu merah kita mau lewatin aja udah, ya itu kita kena tilang, ya salah sendiri, itu konsekuensi. Ya, jadi saya seringnya sih seperti itu. Dulu saya sering banget merasakan seperti itu. Tetapi ketika saya flashback dan mengingat kembali itu semua penderitaan itu, jatuh bangun dan segala macam, tetap saya bersyukur. Karena kalaupun itu harga yang memang saya harus bayar supaya saya bisa kenal Dia, ya worth it sebenarnya, sepadan. Ya karena bodoh, masalahnya bodoh. Nah bodoh ini mesti dipinterin dulu, ya kan? Jadi dalam prosesnya itu ya babak belur, tapi worth it. Gitu, sepadan. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa kenal Dia, kita mendapatkan Dia. Itu tadi. Ya kita nggak tahu kita ada di season yang mana, masing-masing kita mungkin berbeda. Ya kan, saudara. Jadi setiap kita ini punya perjalanan hidup yang nggak sama, berbeda-beda, musimnya juga lagi lain-lain. Nah, kalaupun saudara merasa aduh kayaknya nih saya lagi dalam posisi yang saya nggak dengerin Tuhan, jangan juga langsung kayak down. Masih ada harapan. Karena di dalam Tuhan itu bisa dirubah, gitu. Jadi saudara masih bisa membuat keputusan untuk berserah, menyerahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk mengubah kita, begitu. Jadi orang itu lain-lain. Ada orang yang sekali dengar langsung mau, ya. Dia taat. Tapi ada juga orang yang nurutnya tuh menunggu mentok. Ya. Ya kan? Jadi ada orang yang sekali dikasih tahu, diomong oke. Mau langsung nurut. Tapi ada orang yang kalau dianya enggak kepentok dulu, belum nyerah.
Saudara, kita tuh harus nyerah sama Tuhan. Gitu. Jangan nunggu kepentok dulu. Itu jatuhnya jadi berat. Itu jatuhnya jadi ya nggak enak, kitanya babak belur banget gitu. Tapi lebih baik, makanya saya kadang gini aja. Kalau kita tarik-tarikan ya antara keinginan kita dan Tuhan, itu kan tarik-tarikan. Tapi saya mikir ke situnya aja kadang, ini daripada antar ribet gitu kan. Saya pikir daripada saya udah ikutin Tuhan dulu aja. Karena daripada kita bawa yang kita punya mau, dan itu hanya akan malah membuat kita jadi lebih gak enak. Menurut saya itu juga buang-buang waktu, ya kan. Sebenarnya kita bisa produktif dalam artian kita di dalam Tuhan itu sebenarnya bisa produktif dalam artian yang benar-benar Tuhan tuh bisa pakai kita, waktunya lebih lama, lebih panjang. Tapi karena kebandelan kita, karena kitanya nggak gampang dikasih tahu, berputar, dan kita nggak bisa dipakai maksimal juga jadinya sama Tuhan. Jadi kita nggak sampai di titik dimana sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, kayak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan seperti gini, gimana nih kalau seandainya kita sudah merasakan berat, menekan, stressful, terus gimana supaya itu jadi ringan? Kalau saya sih gampangnya cuma bilang ya menyerahnya gimana? Menyerahnya sama Tuhan. Kita harus berserah sama Tuhan. Nah, saudara, saya mau bagikan satu juga di Yakobus 4. Sebenarnya ini panjang, tapi tidak usah sepanjang itu. Atau boleh deh, tunggu, ini dari Yakobus 4, coba dibaca ayat 1 sampai 7. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, lanjut. 2. Kamu mengingini sesuatu, tetap kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lanjut. 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oke, boleh lanjut. 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang kelima. 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yang keenam. 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang ketujuh. 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita baca dari ayat yang pertama itu, kalau kita ambil satu kesimpulan ya, di sini ada sengketa, pertengkaran datangnya dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh. Kemudian kita mengingini sesuatu, tapi kita nggak dapet. Di sini lalu dikatakan lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Nah ini kan sebenarnya hal-hal toksik ya. Hal-hal toksik yang sebenarnya dalam keseharian hidup dunia itu hal wajar, biasanya memang ada seperti ini. Ada iri hati, ada pertengkaran dan sengketa, itu hal yang normal kalau di dunia ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang
kita harus lawan, ya kita harus tunduk kepada Tuhan dengan tidak mengiyakan hal-hal seperti ini gitu. Nah kadang kita harus review. Nah ini satu hal juga yang saya belajar, bahwa cook yang tadi harusnya ringan, cook yang tadi harusnya enak, tadi ada beberapa hal yang sudah saya jabarkan. Mungkin kita bisa review balik lagi ke sini, karena mungkin bisa jadi ada kayak gini-ginian yang kita nggak sadar gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadar itu tapi masih ada di dalam diri kita, yaitu tadi pertengkaran atau iri ya di situ. Di sini dikatakan atau kamu berdoa juga tetapi hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, berarti kan egois. Yang mungkin iri, ego, di situ ada ego. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi kita harus, kadang kita nggak sadar loh, kita pikir itu hal biasa, tapi ternyata itu suatu racun. Saudara saya ini bukan seumur, tapi dari kecil saya itu iri berat sama adik saya gitu. Karena saya merasa dia lebih banyak dapat favor dari orang tua. Ini sudah bukan, kalau yang kenal saya dari lama bukan rahasia, ini udah jadi rahasia umum. Ya nggak tante? Tante tahu nggak? Yang udah tahu dari kita dari dulu. Makanya saya manggilnya tante bukan bude. Karena yang lainnya bude. Saya kenal duluan, saya manggilnya tante bukan bude. Nah, yang tahu-tahu aja. Dan itu parah banget. Saya sebegitu cemburunya sama adik saya, ya. Karena itu tadi dia mendapatkan favor lebih, saya merasa seperti itu, ya. Dan saya ngerasa dia lebih dikasihi. Karena biasa ya mungkin karena kalau saya berantem sama dia, biasanya misalnya ibu saya mengajak adik saya, yuk kita keluar dari rumah, meninggalkan saya, contoh satu. Atau enggak yang kedua, dulu saya disuruh nyapu ngepel sama bapak saya, tapi adik saya enggak pernah. Saya enggak ngerti itu kenapa. Jadi pokoknya saya nyapu, saya ngepel tiap hari. Tapi adik saya enggak, dan adik saya itu sekolahnya beda sama saya, sama-sama jauhnya. Dia dijemput pakai mobil, saya jalan kaki. Jadi there are many things, makanya saya bilang ada banyak hal sebenarnya ya. Jadi saya tuh udah kayak cemburunya udah kemakan mendarah daging gitu ya. Kayak jadi saya terlalu iri banget lah pokoknya sama dia. Saya nggak mungkin saya jabarin satu-satu di sini. Tapi dan itulah yang menjadikan saya jadi marah sama dia. Salah nggak sebenarnya adik saya? Nggak. Yang bedain bukan dia kok sebenarnya kan. Tapi saya jadi musuhin dia gitu. Nah yang tahu-tahu aja sekarang nih, pada lihatnya saya deket kan sama adik saya gini banget sama dia, deket banget gitu. Tapi dulunya itu udah kayak musuh bebuyutan, pokoknya nggak bisa. Nah itu tuh mulainya dari siapa dulu? Saya yang dulu tobat dulu. Dalam artian saya menyadari bahwa saya iri. Kalau dulu saya menemukan banyak alasan untuk melegalkan bahwa orang tua saya nggak benar karena sudah membedakan saya, gitu, ya kan? Pokoknya udah pasti saya ini benar loh, saya benar. Mungkin benar juga sebenarnya, cuman gini, karena gini, saya pernah dinubuatkan, tapi gini loh, ininya saya tuh sebenarnya nggak siap. Saya pernah dinubuatkan begini, manusia melihat apa yang di depan mata yang kelihatan, tapi Tuhan tuh melihat ke dalam hati. Itu nubuatan khusus untuk saya. Pernah di situ pesan yang disampaikan lagi kepada saya bahwa orang tuh suka salah lihat kalau lihat dari kamu dari luarnya doang. Lah beringas kok. Lah beringasnya kenapa? Sakit hati sebenarnya. Kenapa? Karena merasa dibedain tuh tadi awal mulanya, rootnya itu akarnya dari situ. Kita jadi pribadi yang berontak, pribadi yang preman lah ibaratnya gitu. Marah-marah itu, kerjaannya dikit-dikit marah gitu. Nah, itu karena seperti itu. Nah, lucunya ketika Tuhan mulai
ketika saya mulai bertobat, ya babak belur kan. Ketika saya mulai bertobat, saya bisa gini, ya iyalah, kamu gak bisa dipercaya jadi orang. Jadi tuh saya jadi kayak iya juga, jadi saya nerima loh. Yang tadinya itu saya gak terima, saya jadi nerima gitu. Jadi saya terima. Mama saya bilang, ini kalau ditinggalin duit, karena kita tinggalnya misah. Jadi orang tua saya kerja di kota lain, saya sama adik saya tinggal berdua, kita masih kuliah. Saya masih kuliah gitu. Contohnya misalnya. Nah, orang tua kita kasih uang ke saya. Mama saya bilang belinya ini ya gitu. Saya belinya macam-macam loh. Jadi misalnya nih, A saya beli, B, C, D, E gitu. Padahal mama saya bilang A sama B aja. Dah besoknya dititipin ke adik saya marah. Lah kata mama saya, kalau masalahnya kalau dia itu ya itu yang dibeli. A ya A, B ya B, kamu tuh kemana-mana. Nah saya nggak nyadar gitu loh saudara. Saya taunya marah doang. Ya kan gitu loh. Jadi tapi ketika saya udah mulai dengerin Tuhan, ya deh saya nyerah aja deh. Saya nggak mau memperkuat bawaan perasaan saya. Waktu gitu saya jadi kayak dibuka-bukain. Ya kamu gitu kelakuannya kan gitu. Iya juga ya pantas aja ya. Kok dia kayak lebih dipercaya daripada saya. Itu satu. Contoh poinnya kayak gitu. Gitu. Ya banyak hal saya nggak terima. Kayak misalnya saya udah gede, mama saya bilang kamu jangan pulang lebih dari jam 7. Kamu jangan temenan sama yang ini gitu. Saya kesel kan. Gitu. Kenapa sih saya terlalu banyak dilarang? Saya nggak boleh sama ketemenan sama ini, saya nggak boleh temenan sama itu, gitu. Tapi kalau kita balik lagi ya kalau adik saya memang di rumah-rumah aja, yang suka ngebolang kan saya, gitu. Ya nggak sih? Ya tapi kan kita kan lihatnya gitu-gitu aja gitu. Mama saya mah selalu ngomongnya enggak terus kalau sama saya, ngomongnya tuh enggak terus kalau sama saya. Tapi kalau sama adik saya iya, gampang gitu, di ACC. Tapi itu dia, ketika saya mulai belajar dari Tuhan, ya kan, intinya gini deh saudara, sekalipun misalnya pun emang bener sih orang tua itu bedain, tapi kan Tuhan punya caranya kamu ngadepin gini tuh gini, bukan yang marah membabi buta atau nggak terima, itu kan caramu, gitu loh. Tetapi kalau kamu pakai caraku, ya pasti semua akan berujung dengan baik, bener kan? Nah sekarang saya sama mama saya dekat. Dulu mah kita ciong ya mah. Iya musuhan kita dulu. Tapi sekarang deket. Malah dia bisa ngomong sekarang, kalau ngomong enakannya sama saya. Nah coba dulu yang apa-apa dilawan suara tinggi, saya tinggi, tanda saya sama mama saya tinggi. Sekarang saya masih bisa. Jangan dibanding-bandingin ya, maksudnya dulu itu parah lah intinya. Cuman sekarang itu saya lebih banyak seperberapa gitu, kalau misalnya itu saya ya udahlah gitu. Tapi itu tadi, kalau kita mau belajar dari Tuhan, ya kita berubah pasti, kelakuan kita juga ikut lain. Dan akhirnya saya dirubah, ya saya bersyukur dengan hidup saya sekarang, karena saya sama adik saya gini banget, saya sayang banget sama dia. Gak ada lagi unsur-unsur iri-irian itu, gak ada. Kita komunikasi setiap hari, saya sama dia kompak, saya senang kalau dia senang, saya sedih kalau dia sedih. Nah satu juga saya belajar, ini tadi kan kita udah bahas iri ya. Tadi pagi ini saya diingetin sama Tuhan, Roma 12 ayat 15. Coba bisa gak dibuka Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, permasalahan dari iri itu kebanyakan kita itu nangis kalau orang lain sukacita. Benar gak? Kita gak suka lihat orang lain senang. Kita banding-bandingkan dengan diri kita. Ya, padahal yang lurus dan benar itu kalau orang lain senang, ikut senang harusnya. Gitu loh. Bukan malah dia sedih kitanya senang, kebalik. Gitu kan?
Sekarang itu kan begitu. Lihat orang lain senang, kitanya nangis. Lihat dia nangis, kitanya senang. Rata-rata begitu loh. Nah, kita bisa introspeksi lagi ke dalam sebenarnya. Sedangkan Tuhan maunya gitu. Timbul iri, sengketa atau apa itu kan karena apa? Ada yang berjuang di dalam diri kita, kemauan kita, ego kita dan segala macam itu. Setelah saya memilih untuk men-setting diri saya seperti itu, dia diangkat, saya ikut senang. Dia dapat sesuatu, saya ikut senang. Gitu. Saya senang dengar kabar begitu, karena saya ngerasain sukacitanya juga. Ketika orang lain bisa dipromosikan, atau misalnya dia dapat sesuatu atau apa, tinggal gampang sih tes diri begitu aja. Ketika saudara melihat, mungkin gak semua orang, ada orang-orang tertentu yang saudara pikir, yuk kita sedikit mundur, kita lihat. Waktu dia senang, kita malah gak senang, itu ada iri. Ya kan? Waktu dia kenapa-napa, kita malah senang, excited. Itu ada yang gak beres, saudara. Jangan-jangan nih, kita tanya lagi sama Tuhan, kenapa ikut Tuhan berat banget sih kayak gini Tuhan? Hati-hati, ada nggak racun beginian di dalam hidup kita? Ada nggak? Masih kita biarin nggak? Saya ngomong begini, maksud saya juga begitu dulu, gitu. Jadi iri gitu, tukang banding. Sampai saya ada di titik di mana saya percaya bahwa kasih Tuhan itu cukup bagi saya. Itu udah gak ada lawan deh. Kalau saudara udah bisa mikir begitu, mau orang lain kemana-mana kayak gitu, orang lain kayak mana, gimana pun gitu gak ngefek. Saudara tahu saudara spesial, gitu loh. Kita ini unik, gak usah di-compare, percuma, gak akan sama soalnya. Gitu. Saudara mau cari sama-samanya gak dapet. Karena Tuhan itu bikin kita lain-lain banget gitu. Nah buat saya itu udah. Nah kalau saudara bisa berpikir seperti itu, ya gak keganggu lagi sebenarnya. Makanya orang tuh yang tadi dibilang tertanam dalam sama Tuhan itu orang powerful. Gak goyang, dia gak bisa digoyang, dia gak gampang digoyang. Digoyang kayak mana sih? Ya itu tadi, lihat orang iri itu goyang. Tapi kalau dia malah ikut bantu ngangkat orang, nah itu orang kuat. Tapi kalau kita begitu, nah kita lihat lagi, saudara, ketika kita membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup kita sedang mempermudah sebenarnya. Tetapi ketika kita memilih untuk ya gitu tadi, kita ikutin aja apa yang di dalam diri kita, ya kita sedang mempersulit diri kita sendiri. Terus saudara nyalahin Tuhan, kenapa ikut Tuhan berat-berat amat? Kita gak sadar, ini racun-racun ginian, kelihatannya kayak kecil-kecil, kayak gak berarti kalau gak dipikir-pikir. Tapi kalau kita mau review lagi, kita lihat lagi, ini gak bagus. Saya harus buang. Gampang gak saudara? Susah. Tapi mendingan sekarang susah diurusin daripada keburu udah berakar-akar terus nanti jadi penyakit, ya kan? Itu contohnya itu seperti itu. Jadi itu kita tunduk kepada Tuhan yang tadi di Yakobus, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Dengan ketertundukan kita kepada Tuhan lah yang membuat iblis itu lari dari kita, ya. Kita tidak membiarkan iblis untuk membuat pijakan dalam hidup kita, karena ketertundukan kita kepada Tuhan yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita. Makanya saya bilang tadi powerful. Makin tunduk makin kuat saudara. Jadi orang yang kuat itu sebenarnya posisinya dia lagi tunduk di depan Tuhan, gitu. Kita say yes sama firman, setidak masuk akal apapun menurut kita, sesusah-susahnya kita tetap bilang yes. Kita percaya, ya percayalah itu akan lebih susah kalau kita nggak mau yes sama Tuhan. Itu bakal lebih susah saudara ya. Lanjut lagi, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, yang mempersembahkan hidup ya, berarti kita tidak boleh mempersembahkan hidup yang cacat atau kotor. Dengan kita membiarkan hidup kita dituntun Tuhan, berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan, maka kita sedang mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Cara ini juga merupakan suatu bagian dari kita berserah kepada Tuhan, ya. Tapi tidak mudah, tetapi Tuhan yang akan memberi kekuatan jikalau kita benar-benar berserah. Ya, saya kan sudah pernah sharing ya, mungkin lupa-lupa ingat saudara di sini, gak apa-apa saya share lagi. Saya kan terikat dengan pornografi itu bertahun-tahun, dari kecil. Saya nggak tahu saya tahu sih masuknya dari mana. Ya itu ada, tapi itu susah lepas. Paling lama 3 bulan balik lagi. Saya nggak ngomong masalah pornografinya aja sih sebenarnya, maksud dalam artian itu susah banget untuk dilepaskan. Bahkan sampai saya menikah pun itu gradually, sampai akhirnya saya kena tabok sekali, stop sampai sekarang. Nah itu ya kan sakit dulu Tuhan tegur saya waktu itu sampai saya jatuh masuk got, tulang saya kelihatan itu luka kebuka. Saya bilang sama Tuhan, capek aku sama hidupku ini, aku muak. Saya bilang sama Tuhan gitu, tolong saya mau lepas ini pokoknya. Saya udah muak, saya mau lepas dari ini, satu. Yang kedua, saya pikir hidup saya sia-sia amat kalau saya tetap melayani tapi saya nggak bersih. Kesian orang lain dapat lumut, harusnya kan air doang, ini air plus lumut, ngeracunin orang kita jadinya, ya kan? Ya dulu pelayanan di gereja iya, tapi ya kalau kita nggak bener-bener, ya gitu. Nah makanya saya tapi harus dari diri kita dulu mempersembahkan hidup yang kudus itu. Dan kita gampang nggak? Ya ampun, saudara, puluhan tahun keterikatan itu kalau saya belajar waktu itu dari Kak Ferdi ya, roh itu semakin diiyain, diturutin, dia makin gede. Jadi waktu saudara melakukan sesuatu, roh itu kan ada bentukannya nih, walaupun gak kita lihat, kita lakukan itu, nurutin apa kata dia makin gede, dia makin gede, dia makin gede, makin gede, makin gede. Makanya kita udah gak punya power. Sedikit digoda dikit, nonton langsung jadi nonton bener. Susah. Tapi itu Tuhan, ya. Nah, kita yang harus bikin keputusan juga bahwa Tuhan, saya mau lepas dari ini. Saya udah muak. Saya puluhan tahun terikat dengan ini dan saya mau buat keputusan saya tidak mau lagi. Kenapa saya kapok? Itu menderita dulu ya. Dididik lewat penderitaan karena di ngomonginnya bebel, nggak masuk gitu. Saya nggak bilang bahwa saya adalah orang yang lurus dari awal, saudara. Tapi Tuhan membentuk saya dan merubah saya seperti itu, ya. Jadi saya bersyukur gitu. Kalau Tuhan bisa lepasin saya. Nah itu dia, lagi balik ke indikator. Kita pernah doa ya di sini ya. Ya walaupun saya udah dari lama kan, saya tinggal itu dari lama. Saya belum ke sini, saya belum ke CG. Saya tinggalin itu udah dari lama maksudnya. Tapi ya pergumulan saya puluhan tahun. Nah saya ingat juga kita pas doa worship team, saya dinubuatin waktu itu Pak Gem bilang, Lia, saya lihat kegelapan ada di bawah kaki kamu. Dia udah gak overpower saya lagi. Kegelapan itu tidak bisa kontrol saya lagi karena dia di bawah. Kenapa? Dia kecil, udah kecil. Roh-roh itu kan makin gak dikasih makan jadi kecil. Dia tidak punya kuasa, dia lemah. Karena maunya dia gak kita turutin. Nah akhirnya dia di bawah kaki. Karena dia udah jadi kecil. Kalau dia masih gede ya dia gede-gede. Gitu. Ya saudara, nah itu penting buat kita untuk
mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Nah kalau kita mau nurut dari situ, nah kan beda juga kan rasa-rasanya juga. Saya tarik lagi ke atas, ikut Tuhan itu gimana? Belajar dari Tuhan, beban yang dari Tuhan itu ringan dan enak. Kenapa berat? Ya gini kali. Nah tadi kan yang pertama saya udah jabarkan, ganda iri atau apa ya, ada dosa-dosa yang masih tidak kita putuskan untuk kita hentikan. Ya nggak tahu banyak saudara, tapi yang kan saya ngalamin itu, yang saya merasa pergumulannya lama terlama, itu kan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang punya kuasa untuk lepasin. Itu tuh saya merasa itu mukjizat saudara, mukjizat banget saya merasakan itu ya. Kemudian lanjut, poin yang lanjutnya adalah Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, di Matius 6 ayat 33 itu berbicara mengenai hal kekhawatiran ya, tentang makanan, minum, pakaian. Jadi ketika kita fokus yang ditambahkan itu, nah ini kan kita udah kebalik dan kita juga sedang tidak berserah. Karena kita tidak peduli apa itu kerajaan Allah dan esensinya. Sebenarnya orang ikut Tuhan itu nggak mikir ke situ. Padahal sebenarnya itu yang harus dijadiin goal. Tapi akhirnya apa? Kita malah fokus bukan pada kebenaran, tapi apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Tapi yang dapatnya apa dulu? Maksudnya saya nggak ngomong dapat hubungannya lebih intim, yaitu dapat juga. Tapi yang jadi goal kita tuh bukan yang itu. Karena kan kalau kita baca lengkapnya ini di Matius ini, yaitu kan bicara makanan, bicara pakaian, minuman ya kan. Ya berarti lahiriah, sesuatu yang sifatnya lahiriah gitu. Nah saya juga dilurusin lagi sama Tuhan, karena dulu bukan di sini ya, saya plan tempat lain. Nah itu motivasi saya melayani masih mereng gitu loh. Jadi kalau saya ikut Tuhan, lihat Tuhan bisa kasih apa, kan ngaco, itu pikiran udah melenceng. Ini ada satu kejadian juga, sahabat saya, dia kasih saya tempat, di tempat tinggal dia dengan bayaran sangat murah ya. Tempatnya itu bagus, sebuah unit apartemen yang lumayan besar dan ada fasilitasnya banyak. Nah itu dia kasih saya harga murah, yang saya kaget, saya nggak mau. Saya gini loh, saya tuh sama sahabat malas juga dealing masalah duit, saya ngeri ada apa-apa gitu loh. Sebenarnya saya nolak, tapi dia suruh saya tinggal, karena rumah saya waktu itu udah kemasukan banyak tikus dan kayak hampir makan tai tikus gitu. Nah dia tahu itu, terus dia langsung udah tinggal pindah ke tempat saya itu udah pada kemakan tai tikus. Sehari saya dapat 12 tikus. Besok ke 12 lagi, saya nggak bohong. Saya pasang lem itu 12, besok 12 lagi gitu. Nah anak saya kan masih jalan-jalan gitu ya, masih kecil, si Kai belum ada Zi. Ya dia lihat itu dikirain meses, kan ngeri juga. Nah teman saya gitu, saya sih sebenarnya saya bilang, saya ini masalah kita sahabat, saya udah ngomong, ini kalau permasalahan duit saya nggak enak, masalahnya ini kan tempat dia itu harusnya saya bayar 4 kali lipat, tapi dia bilang semampunya kau aja. Saya udah gadang-gadang sebenarnya nggak mau, itulah udah paksa dia, pindahlah saya. Tapi saya kaget saudara, dia ngomong begini, kita lihat ya Li, Tuhan mau bikin apa sama aku. Hah? Jadi kadang nih kita tolong orang, maksudnya kita mau dapat apa? Kita mau lihat ya Tuhan bikin apa. Saudara, teman saya ini orang banyak uang, asetnya banyak, apartemennya banyak, rumahnya banyak, tasnya luxury puluhan juta, Hermes gitu-gitu. Nah dia kasih saya tempat itu dengan
omongan begitu, lah saya jadi beban. Ya kan? Kita lihat ya Tuhan, mau gini, karena suaminya sudah tidak ada, which is sudah meninggal sebenarnya. Tapi jadi dia tuh kayak ntar dia mengharapkan Tuhan tuh kasih dia lebih dari suaminya itu, gitu loh. Jadi dia kasih saya tempat dengan harapan nih, dia lagi nunggu jodohnya itu loh, jodoh yang itu, yang lebih, iya kan? Karena dia dulu lihat suami aku dulu first class, semua skincare aku itu selalu beli di Singapura, 30 juta sekali beli, dia bilang, ya kan? Dia pakai handphone Vertu, yang ya Vertu tahu ya, itu yang ya bukan yang kayak kita mah taunya ya iPhone gitu kan ya. Nah kalau Vertu itu kan paling murah 50 juta dulu, gitu. Yang kayak gitu-gitu yang dipakai sama dia. Nah dia tuh kayak dekat sama seseorang, tapi menurut dia ini nggak puas dia. Saya juga kadang kaget, nggak puasnya apa? Saya masa dikasih dilamar cincin tunangan saya harga diamondnya 60 juta, buat saya kaget banget 60 juta. Tapi buat dia, suami aku ngasihnya lebih dari ini, Li. Bener loh. Kita pernah traveling bareng ke Singapura. Ya dia pakai agent waktu itu. Saya tuh bintang 3, saya bagus banget bagi saya. Bagus sekali. Tahu nggak saudara, dia hubungin saya. Aku gak suka ini, Li, aku gak suka. Dia bintang 4, mendingan daripada saya kan sebenarnya. Dia bilang gak suka ini, Li, aku gak suka. Murah aku kecil, ini tempatnya gini, tempatnya gitu. Suami saya saksi, saya nggak suka ini. Jadi dia tidak puas dengan itu, dan dia pikir dengan dikasih tempat saya itu dia akan ditunggu sebulan 2 bulan jodoh nggak datang juga, maksudnya yang dia mau, ya kan? Terus kayak mana dia mau apa? Saya pikir orang duitnya udah segitu aja masih mau, ada yang maunya lagi gitu loh. Dan sampai akhirnya di titik dia kayak ngerasa nggak ada apa-apa nih. Terus dia bikin cerita bahwa mamaku mau tempatin tempatnya lah, gitu. Saya yang pusing akhirnya kan. Gitu. Akhirnya saya pindah ke tempat. Lucunya Tuhan kasih saya ayatnya begini, udah biar diam-diam kau dulu di situ. Kau makan dari burung gagak, minum dari sungai, gitulah kurang lebihnya saya dapet. Ya saya sabar-sabarin aja 3 tahun situ. Habis itu Tuhan pindahin saya ke apartemen lagi. Dia nggak pakai bantuan begitu. Cuman teman saya ini juga jadi tahu sebenarnya itu bukan powernya dia. Kalau sampai saya bisa itu Tuhan. Bagus kalau kita dipakai sama Tuhan loh untuk berkatin orang. Jadi jangan merasa gagah bahwa itu kamu. Jangan saudara pikir begitu. Karena kamu nggak ada Tuhan ya bisain aja. Buktinya saya bisa kok sekarang udah berapa tahun. Lebih lama dari yang itu. Jadi itu tadi kita tidak bisa ikut Tuhan melenceng, cari tambahannya itu. Nah itu saya makin dilurusin, makanya saya bersyukur saya sampai nyampe tempat sini saya makin dilurusin. Saya makin dilurusin bahwa ikut Tuhan itu bukan begitu. Seharusnya Tuhan itu intinya Tuhan tuh udah kasih semua sama kita. Jadi jangan kamu mikir bahwa ini aku pelayanan gini, Tuhan ntar kasih aku apa ya, salah total. Jangan begitu saudara ya. Jangan miring kita punya motivasi itu ikut Tuhan. Saya di sini justru Tuhan, saya diajarin justru Tuhan sudah berbuat segalanya, apa sih yang bisa saya kasih ke Tuhan. Nah ini kan keintiman yang benar. Kalau hubungan pacaran atau hubungan suami istri kita itu ya emang cinta sama dianya, ya kan, cinta sama dianya gitu, bukan karena ada sesuatunya gitu. Beda ya kalau kita memang deket sama orang tetapi karena ada sesuatunya. Tapi percaya nggak saudara, kalau kita diawali dilandasi dengan sesuatu yang tidak murni seperti itu, ujungnya nggak bagus. Ya kan? Saya kasih ilustrasi. Dulu saya pelayanan di gereja besar dan itu ada koordinator yang perempuan ya, dia istri seorang hamba Tuhan yang main khotbah di gereja itu. Dia punya sahabat orang Pertamina dan tuh deket laki-laki.
Dia panggil saya, koordinator ini, kakak ini. Dia bilang sahabat saya orang Pertamina, dia mapan. Dia bilang sama saya percayakan kepada kamu karena kamu sahabat saya, kamu mengenal saya, pilihkan saya istri. Menurut saya dia cocok sama Lia. Udah di samping-samping saya ngomong, adik saya, sahabat saya bilang, udah mau aja, itu Pertamina, nanti anakmu 7 turunan, uangnya banyak, kamu nanti anakmu sekolah di Amerika semua. Pertamina, saudara. Saya bilang, benar bang. Saya lihat dong, saya begini, ya saya ada lihat-lihat dulu lah. Saya bilang saya mau lihat dulu lah kayak apa gitu kan. Terus saya kasih lihat gitu kan. Terus saya bilang, saya takut. Saya bilang gini Lia, kalau kamu oke, saya kasih nomor kamu udah langsung. Terus saya bilang gini, ya teman saya yang ini aja gimana? Ada teman saya yang lain kan gitu, yang jomblo. Enggak, dia nggak cocok sama kamu, saya tahu cocok. Saya bilang gini, saya merenung, tapi saya gini, kalau saya mau sama dia orang udah pasti duit. Yakin 100%. Kalau saya lihat orangnya bukan selera saya soalnya. Jadi kalau sampai saya mau sama dia 100% karena uang, saya takut. Bisa aja sih, saya iyain aja deh, saya tinggal enak jadi nyonya. Di rumah, iya gak sih? Tinggal ini, tinggal itu, enak. Tapi landasan gituan emang sehat, saudara. Nanti di ujung ada sesuatu saya percaya. Saya lebih takut atau jadi. Nah kita sama Tuhan, coba yuk kita lihat lagi. Kalau kita punya gitu-gituan sama Tuhan, saya ikut Tuhan supaya karir saya meningkat tinggi, supaya toko saya laris, ya kan? Supaya kita fokus di tambahan. Kita tidak mencari esensi kebenaran yang sesungguhnya. Kita tidak mencari Tuhan itu sendiri, ya. Oke. Galatia 2 ayat 20. Sebentar lagi sepertinya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi kita hidup itu harus kita punya berpikir bahwa Kristus itu yang hidup sama kita. Maksudnya hidup yang kita hidupi itu adalah hidupnya Kristus. Dan saya diberkati dengan suatu ilustrasi dari hamba Tuhan. Dia dikasih penglihatan sama Tuhan begini, ibaratnya tuh dia berdiri di salah satu kayak gua atau pintu gitu ya. Tuhan itu nanya, aku boleh masuk gak? Terus si hamba Tuhan ini bilang, masuk aja Tuhan. Tuhan masuk. Lah, masuk ke situ tuh ada lagi pintu lain. Boleh masuk gak? Dia bilang, ya boleh. Masuk dia. Ketemu lagi pintu. Jadi kita itu ibarat begitu. Jadi ada area-area yang terserah kita mau biarin Tuhan berkuasa atau tidak. Jadi ada area-area di dalam hidup kita, ya kita mau biarin Tuhan bertahta di situ. Jadi kalau saudara udah kasih 100, pintunya dibukain semua, karena Tuhan itu nggak ngedobrak. Dia nanya, yang ini boleh nggak aku masukin, yang ini boleh aku masukin nggak? Kalau kita masih memegang bagian tertentu, bahkan satu aja, berarti dia bukan raja seutuhnya dalam hidup kita. Nah ini juga ada sesuatu hal yang mesti kita cermati. Jangan-jangan ada sesuatu yang masih kita pegang, kita nggak mau Tuhan masuk situ. Masih ada yang kita nggak berani Tuhan masuk situ, ntar daripada dirubah sama Tuhan, kita nggak rela. Nah ini jadinya mungkin kuk itu jadi berat. Jadi jatuhnya jadi nggak ringan, gitu ya. Karena kita yang masih
ada maunya kita itu. Lanjut di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Saya sangat bersuka cita ketika saya teringat bahwa ini ulang tahun saya lagi. Ulang tahun saya yang 3 tahun lalu. Nah itu dinubuatin sama Pagem. Di situ Pagem bilangnya, saya melihat ada salib di bahu kamu. Ada salib di bahumu. Saya senang loh saudara kalau dapat yang begitu-begitu. Saya senang gitu kalau saya dapat yang begitu. Berarti saya bisa pakai jadi indikator juga. Apakah saya sudah mau menanggung salib itu ataukah saya tidak. Kalau itu tidak tampak berarti saya bermasalah. Tetapi ketika dilihat ada, berarti ya saya bersyukur bahwa berarti saya sudah memutuskan itu, mau memikul salib yang dari Tuhan. Ya, balik lagi, saya ingatkan lagi bahwa yang sulit itu adalah ego yang begitu besar. Ya karena gimana kita bisa menilai ya sulit ya. Karena buat manusia itu ngelihat nggak bisa. Karena itu nggak bisa dinilai dari luar. Tapi Tuhan tahu apa yang iya dan yang mana yang tidak. Itu nggak bisa saudara. Manusia mah gampang kena tipu. Tapi Tuhan nggak bisa. Tuhan tuh nggak bisa ditipu-tipu. Saudara bisa membangun image demikian rupa. Seorang saint, kudus, kelihatannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang tahu sampai ke dalam-dalamnya saudara itu Tuhan. Asli atau palsu, itu Tuhan. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat itu dari luar. Kadang-kadang kelihatannya dari luar itu nggak yang kayak mana banget. Malah justru dia mungkin ngalahin yang kayak kudus dari luar secara bertobatnya. Ya, jadi kita nggak bisa ngelihat sesuatu dari permukaan. Saudara, kita tidak bisa menilai sesuatu dari permukaan. Nah, dengan kita memikul salibnya dari Tuhan atau tidak nih, itu jadi indikator juga. Apakah perjalanan hidup kita dengan Tuhan akhirnya depresif, stressful, mungkin kita tidak mau memikul salib. Mari kita review lagi ke diri kita. Ya, oke. Berikutnya di Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ya, akan sulit bagi kita untuk menyenangi jalan-jalan Tuhan ketika kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan. Sulit bagi kita untuk bisa menikmati perjalanan kita bersama dengan Tuhan kalau kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, hatinya nggak di situ. Jadi berat. Mau dibawa kemana hubungan ini? Contoh, ini luar konteks sih. Saya ini kan guru. Saya guru yang muridnya tuh beragam umur. Saya mengajar dari umur 6-5 tahun sampai 43 tahun yang tertua. Jadi rentang umurnya tuh terlalu jomplang, saudara. Dan saya jujur, saya mencintai anak-anak. Tetapi saya sulit sekali mengajar anak kecil, yang kecil-kecil banget gitu. Karena saya nggak ngerasa mengarahkannya itu, saya lebih senang yang udah agak gede gitu. Jadi saya menjadi beban kalau bos saya, ini ada murid baru kayak TK gitu misalnya. Dan ujung-ujungnya sama saya bakal gak lama juga. Karena tipe saya mengajar itu bukan kayak hai gitu, nggak gitu. Ya bisa sih tapi nggak gitu. Jadi mungkin kurang betah. Dan saya ngerasa jadi kayak perjalanan saya mengajar ini anak jadi kayak kurang seiring gitu loh, kayak nggak maju. Makanya saya bilang sama bos saya merasa saya nggak tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Maksud saya sama murid saya itu, karena dia tidak memenuhi goal yang saya harapkan. Gitu loh. Nah ini sama juga dengan ini, maksud saya kalau kita ini enggak
memberikan hati kita di situ, kita akan sulit juga ngejalaninnya tuh, jadi susah, saudara. Kita mau menikmati perjalanan dengan Tuhan itu susah. Kita mau enjoy juga susah. Karena apa ya? Kita nggak mau memberikan hati kita, karena hati kita nggak situ. Jadi apa-apa susah. Pelayanan juga jadi susah, berat, beban. Pelayanan jatuhnya bukan senang, tapi beban. Banyak alasannya kenapa. Kalau saya nggak pelayanan nanti dimarahin orang tua, bisa. Kalau saya nggak pelayanan nanti saya dikutuk Tuhan, jadi lain gitu jatuh-jatuhnya. Kalau saya nggak pelayanan nggak enak sama Kak Ferdi. Kalau saya nggak pelayanan nggak enak sama Kak Karen, itu salah loh begitu. Yang benar kan hati kita di situ. Saya selalu, orang tuh suka salah. Misalnya saya diminta pelayanan tempat lain, tapi ini keganggu nih, yang minggu ini nih, saya ada jadwal begini. Izin aja, enak aja suruh izin. Izin aja emang gak bisa, saya digituin. Ini ya saudara, saya sayang sama Pagem sama Bugem, tapi kesetiaan saya itu bukan sama Pagem Bugem sih sebenarnya. Jadi kalau saya komitmen, itu saya lihatnya Tuhan. Gitu loh. Jadi bukan karena gak enak sama Pagem Bugem, bukan gitu loh saudara. Tapi karena saya itu taunya Tuhan suruh saya begini di sini, ini utamanya. Selama itu nggak ganggu yang ini ya, menurut saya kalau memang Tuhan oke. Tapi kalau saya disuruh acakin begitu ya nggak bisa, gitu, ya kan? Balik lagi sih, makanya kalau hati kita nggak di situ, kita nggak bisa nikmatin, dan alasan kita itu jadi beragam untuk pelayanan. Apa nggak enak sama orang, nggak enak sama ini, nggak enak sama itu. Kalau nggak pelayanan terus saya nggak diberkatin, itu udah salah juga, dah pokoknya. Itu ya saudara. Jadi Tuhan bilangnya, berikan hatimu kepadaku biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ya kita harus senang gitu sama Tuhan, yang emang dasarnya kita senang. Kita mau melakukan ini karena kita untuk Tuhan, tidak ada keterkaitan lagi dengan orang lain. Kesetiaan saya ada pada Tuhan, bukan pada gereja, bukan pada hamba Tuhan. Gitu ya saudara. Oke. Saya ini akan terlalu lama jadinya ya, biar saya baca sedikit Lukas 14 ayat 33. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Banyak yang berpikir bahwa ikut Tuhan itu rugi karena kita harus merelakan banyak hal. Itu betul, kita harus merelakan banyak hal, tetapi sesungguhnya tidak demikian ya. Kita kalah untuk menang ya. Kita pikir kita kehilangan, sebenarnya kita tuh mendapatkan Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak suka yang artificial, yang palsu-palsu. Dia gantikan dengan yang otentik ya. Jadi murni, sejati, asli, nggak palsu. Nah itu yang Tuhan mau ya. Oke saudara, kemudian sebagai penutup ya, saya bacakan saja Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin ya. Saya rasa demikian. Saya berharap sedikit atau banyak saudara bisa diberkati melalui firman yang disampaikan ya. Puji Tuhan ya. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa sebelum saya menyerahkan kembali ke Pak Gem. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi hamba percaya bahwa Roh-Mu yang setia akan terus menuntun kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semakin dituntun dan semakin dididik melalui firman-Mu. Kami selalu percaya Tuhan, siapa yang mencari pasti akan mendapatkan. Kami selalu percaya Tuhan, ketika kami benar-benar mencari, kami lapar dan haus akan Engkau, maka Engkau akan mengizinkan diri-Mu untuk ditemui lebih lagi oleh kami semua di tempat ini. Doa kami di sini Tuhan, biarlah kami semua terus belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan kami semua Tuhan boleh terus lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau,
seperti apa yang Tuhan harapkan. Tuntun kami lebih lagi Tuhan, kami serahkan setiap kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar untuk rendah hati, biarlah kami belajar untuk lembut dan mau diubahkan lebih lagi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang sudah disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa menjadi pelajaran bagi kami semua di tempat ini, di mana kami semua belajar bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Makasih Lia, udah jadi berkat buat kita semua. Ya puji Tuhan. Ngomong-ngomong, mama kamu yang mana sih? Oh itu mama kamu. Saya baru tahu dari dulu saya kira kakak kamu itu. Oke, puji Tuhan. Ya intinya satu, kita harus serahin hidup kita sama Tuhan. Berserah dengan Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi berserah dengan Tuhan dan buktikan bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, dan buktikan kuasa Tuhan ada di dalam kita dan kita bisa mengalahkan semua tantangan-tantangan yang ada di hidup ini. Ya, rendah hati dalam segala hal, berdamai dengan semua orang, karena itu bergantung dari kita. Sekali lagi, bergantung dari kita. Ya, berdamai dengan semua orang, menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Tuhan. Percayalah, kalau saya aja istilahnya, saya jadi seorang pembajak, saya ngelihat lembu saya pakein kuk dan dia gak kuat jalan, saya akan kurangin bebannya. Supaya apa? Supaya lembu ini bisa dipakai untuk membajak. Tapi kalau apalagi Tuhan, kita taruh kuk, Tuhan didik kita, Tuhan atur kita, dan Tuhan latih kita sedemikian rupa. Tujuannya cuma satu, supaya kita menjadi seperti Dia. Kembali kepada gambar Allah yang hilang di Taman Eden. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah diberkati. Sekarang waktunya kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya rindu semua kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, supaya benar-benar apa yang kita terima ini benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus. Ingat, saya selalu ngomong, kalau tangan kita kotor dan kita makan, makanan itu jadi kotor. Jika hidup kita kotor, kita banyak sakit hati sama orang, kita ada benci sama orang, atau kita hidup sembrono, dan terus kita pegang tubuh dan darahnya. Saya bilang sama saudara, saudara sedang mengotori itu, dan itu gak akan pernah jadi kuasa dalam hidup saudara. Kalau saudara benar-benar mau ngerasain kuasa ilahi mengalir dalam saudara melalui tubuh dan darahnya, bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika saudara menyambutnya, saudara punya maksud yang lain, supaya saudara diberkati, supaya saudara sembuh, supaya saudara ini, itu, tapi saudara tidak mau bertobat. Buat apa? Benar-benar bertobat. Bertobat, salib itu gambarnya ke atas dan ke samping. Bertobat itu ke atas dan juga ke samping. Berdamai dengan semua orang, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai dengan semua orang. Itu yang namanya bertobat.
Kalau ada cacat celah, minta ampun sama Tuhan. Beresin supaya kita layak menyambut tubuh dan darahnya. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami berserah, Tuhan bekerja. Ketika kami berserah, Tuhan melakukan perkara-perkara heran bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan melawat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.